Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amnar dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan terlindungi dari bahaya yang sedang mengancam di sekitar kita ini. Amin ya rabbal alamin. Izinkan pada kesempatan kali ini saya mencoba membahas tentang potensi atau fitrah yang telah diberikan Tuhan kepada manusia untuk sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan bekal yang diberikan Tuhan ini, manusia mampu bangkit dari keterpurukannya, mampu menyelesaikan berbagai permasalahannya, dan mampu bergerak maju menggapai apa yang dicita-citakan. Namun, pada kondisi yang sebenarnya tidak semua orang mampu melakukan hal ini. Apakah mungkin karena ketidaktahuan mereka tentang potensi yang sudah ada sama mereka, atau memang karena kemalasan dan ketidakmauan untuk mengembangkan potensi ini. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa saja potensi yang bisa kita manfaatkan untuk menjalani hidup, meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Potensi yang pertama adalah potensi iman. Iman adalah sebuah kondisi kita menerima dan patuh kepada Sang Pencipta. Tanpa sadar, dari sejak lahir, potensi ini sudah melekat dalam diri kita. Potensi ini sudah ada, kita bawa dari alam kandungan hingga lahir ke dunia ini. Apa maksud potensi iman ini? Saya tidak akan mendefinisikan potensi iman ini berdasarkan perspektif agama ya. Tapi saya mendefinisikan dalam perspektif umum bahwa kondisi iman ini, kondisi kita menerima segala bentuk apa yang diberikan Tuhan dalam hidup ini. Ketika Tuhan memberikan kegagalan, maka itu juga merupakan pemberian Tuhan. Namun, berbedanya kita yang beriman dengan orang yang tidak beriman akan berbeda dalam menanggapinya. Ketika kita yang beriman menanggapi cobaan ini adalah sebagai pembelajaran, sedangkan bagi mereka yang tidak beriman akan menanggapi cobaan ini sebagai bentuk sebuah kesalahan ataupun ketidakadilan Tuhan. Yang kondisi potensi keimanan ini bisa membuat kita mampu bertahan di dua kondisi. Sukses kita tidak sombong, dan ketika kita terpuruk kita tidak mudah menyerah, dan kita mampu mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi selama kegagalan kita ini. Jadi itu potensi pertama yang paling dasar yang harus kita pahami, bahwa dengan potensi ini mental kita menjadi lebih kuat, mental kita menjadi lebih hebat dalam menghadapi terpaan badai dimanapun dan kapanpun itu terjadi. Kita akan siap karena kita punya Tuhan, kita punya iman yang menguatkan kita. Kemudian yang kedua adalah potensi bertahan hidup. Ada sebagian teman itu yang takut ketika dia harus merantau, ketika dia harus berpergian jauh dari keluarga inti, ketika dia harus mengadu nasib di ibu kota ataupun di tempat yang sangat jauh ya, bisa kita katakan seperti itu. Yang mereka takutkan adalah mereka takut tidak mendapatkan rezeki, mereka takut tidak mendapatkan uang. Jadi ini kondisi kita, bahwa potensi kita ini adalah potensi bertahan hidup. Jadi dimanapun kita tinggal, ketika kita sudah lapar, otak kita pasti akan berpikir bagaimana caranya untuk mencari uang, mencari makan, dan bagaimana menyambung kehidupan ini. Tidak ada yang sia-sia ketika kamu berangkat, kamu berjuang, kamu tidak berhasil, itu jangan dipikirkan dalam pikiran Anda. Pernahkah ada orang normal yang lapar? Dia itu tidak mencari makan, hanya diam tunggu kelaparan. Tidak ada, orang gila saja dia lapar mencari makan. Jadi hak hidup kita, motivasi hidup kita masih ada dengan potensi kita bertahan hidup. Kita tinggal di hutan, kita tersesat di hutan, kita juga akan melakukan segala upaya untuk bisa bertahan hidup. Tidak semena-mena langsung menyerahkan kehidupan kita itu untuk mati. Berbeda halnya dengan ketika orang tidak mampu memanfaatkan kondisi dan potensi bertahan hidup ini, mereka cenderung bunuh diri, mereka cenderung pasrah, mereka cenderung menyerah.
Nah, jadi padahal Tuhan telah memberikan bekal bertahan hidup ini agar kita bisa mampu lebih eksis, agar kita bisa mampu lebih hebat dalam berkiprah, menjalani hidup dan mencapai apa yang kita inginkan. Jadi potensi bertahan hidup ini sangat penting untuk dikembangkan agar kita terus mendapatkan apa yang kita inginkan, terus memperjuangkan apa hak-hak kita dan terus menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena untuk hidup itu juga kita harus membuat yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah potensi belajar. Kita sebagai manusia yang dilahirkan di dunia ini, dari pertama dilahirkan itu kita tidak bisa apa-apa, kita hanya bisa menangis, kita hanya bisa diberi makan, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa berbicara, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti ini. Apalagi kita bisa menonton YouTube baru lahir itu nggak bisa, mustahil. Jadi kita diberikan potensi untuk selalu belajar. Oleh karena itu, jadikan semasa hidupmu dan seumur hidupmu adalah proses pembelajaran. Tanpa belajar kita tidak bisa berjalan, tanpa belajar kita tidak bisa berbicara, tanpa belajar kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun, termasuk tanpa belajar kita tidak bisa menghitung dan sebagainya. Itu pertanda bahwa manusia ini memiliki kapasitas untuk selalu belajar, untuk selalu meningkatkan kapasitas dirinya, untuk selalu meningkatkan pengetahuannya, untuk selalu meningkatkan skill-skillnya. Nah, kapasitas, skill, dan pengetahuan ini akan sangat berguna untuk digunakan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu nanti akan berbeda bagaimana orang berilmu dan orang yang tidak berilmu dalam menjalani kehidupan. Etos kerjanya seperti apa, kesuksesannya itu seperti apa. Teruslah belajar apapun yang Anda bisa, apapun yang Anda tidak bisa dan merasa kurang bisa terhadap itu, Anda pelajari. Anda tambahkan skill Anda yang membuat Anda menjadi lebih berbeda daripada orang lain. Jika Anda lebih banyak bisa, maka Anda akan lebih digunakan daripada orang lain yang kemampuannya sangat terbatas. Kemudian yang keempat itu adalah skill kasih sayang. Nah, skill kasih sayang, kita dilahirkan di dunia ini juga telah dibekali dengan rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang ini yang menjadikan kita sebagai manusia. Bahkan pada binatang pun kasih sayang terhadap anaknya itu ada. Kasih sayang ini adalah sebagai bentuk motivasi kita dalam menjalankan kehidupan. Tanpa adanya orang yang kita kasihi, tanpa adanya orang yang kita sayangi, maka semangat melakukan aktivitas kita itu kurang, semangat hidup kita kurang. Oleh karena itu, Tuhan memberikan rasa kasih sayang ini agar kita mampu melakukan dan menunjukkan eksistensi kita bahwa kita sebagai manusia yang penuh dengan rasa. Dan kasih sayang, potensi kasih sayang ini juga harus digunakan secara bijak, tidak menggunakan kasih sayang kepada hal-hal yang tidak berkepentingan, tidak menggunakan kasih sayang kepada hal-hal yang salah, tapi menggunakan kasih sayang itu kepada hal yang benar agar hidup kita menjadi lebih benar. Seperti kasih sayang kepada orang tua, kasih sayang kepada istri, kasih sayang kepada anak. Karena dengan begitu kita akan menjadi lebih menghargai, kita lebih menghormati. Dan ketika semua itu sudah terjadi, kita tidak akan pernah ada konflik di lingkungan kita, kita tidak akan pernah bermasalah. Karena kehidupan kita itu dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Otomatis kehidupan kita menjadi lebih normal dan lebih selaras dengan alam. Dan kita bisa maju, kita bisa sukses dengan penuh penghargaan daripada orang lain. Nah, barangkali itu saja dulu 4 potensi manusia, sedangkan sisanya nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat dan perlu sekiranya orang lain juga mengetahui, maka silahkan di-share video ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi pengetahuan kepada teman-teman semua dan sebagai bahan evaluasi bagi saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.